Bismillah, bagaimana kabarnya teman-teman? Video ini kita akan membahas tentang bagaimana cara kita bisa menampilkan data yang dari database dengan menggunakan Eloquent di Laravel 9. Di video sebelumnya kita sudah membuat skema skema tabel siswa. Kemudian kita juga sudah memasukkan data kita ke tabel siswa dengan menggunakan sheet. Nah, kali ini kita akan mengambil datanya ya. Pertama kita akan buat terlebih dahulu untuk modelnya, di mana model nanti akan digunakan untuk mengambil data-data ataupun melakukan operasi CRUD semacam itu di tabel siswa tersebut. Mari kita buka terminal kita terlebih dahulu. Kemudian di sana kita akan membuat sebuah model. Untuk membuat sebuah model bisa kita tuliskan dengan perintah php artisan make model. Kemudian kita tentukan nama model yang akan kita buat. Karena sebelumnya kita membuat tabelnya adalah siswa ya, lebih mudahnya kita buat modelnya sesuai dengan tabel yang kita buat saja ya. Kita masukkan siswa seperti ini, kemudian kita enter. Maka selanjutnya dia akan membuat untuk modelnya di bagian folder app, kemudian folder models, maka di sana akan ada sebuah file baru namanya adalah siswa.php. Kalau misalnya kita klik ya, di sini akan muncul beberapa baris di mana dia adalah bagian dari model siswa tadi. Model sudah kita buat, selanjutnya kita akan melakukan akses kepada model tadi dengan menggunakan controller. Di video sebelumnya kita sudah membuat untuk controllernya dengan nama siswa dan dia ada di bagian app, kemudian http, kemudian di bagian folder controllers. Di sana ada sebuah file namanya adalah siswa controller.php ya. Kalau teman-teman belum buat untuk controllernya bisa dibuat dengan menggunakan php artisan make controller. Kemudian masukkan saja siswa controller ya. Bisa dibuat seperti itu, nanti dia akan membuat untuk file siswa controller, kemudian silahkan dimasukkan untuk fungsinya ada fungsi index, kemudian ada fungsi detail. Nah, karena di sini saya sudah membuat untuk siswa controllernya, untuk perintah membuat controller baru dengan menggunakan php artisan, saya lewati saja. Nah, di sini kita akan mulai untuk mengambil datanya ya. Kalau sebelumnya kita sudah memasukkan data dengan menggunakan sheet, maka selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan data ya di bagian siswa controller. Nah, di sini kita akan mengambil data dari model tadi. Nah, pertama misalnya di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan nama data begini ya, data. Di mana tabel variabel data ini akan mengambil data dari model siswa ya. Untuk mengambilnya tinggal kita masukkan siswa seperti ini ya. Nanti dia akan memberikan beberapa pilihan ya dari siswa seeder, siswa controller, kemudian siswa saja. Yang akan saya pilih adalah yang bagian siswa saja ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di bagian atas, dia langsung akan memasukkan untuk use app model siswa ya. Dalam artian dia akan memanggil untuk modelnya dan model yang dipanggil adalah model siswa ya. Kita panggil seperti ini. Kemudian setelah kita memanggil untuk modelnya, kita akan menampilkan semua data yang ada di dalam tabel siswa. Untuk melakukannya kita masukkan titik dua seperti ini, kemudian masukkan all. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan datanya. Coba di sini saya akan return dan returnnya saya akan mengambilkan data seperti ini. Ya, kita sudah masukkan di bagian index, kemudian kita akan mengeluarkan datanya dari tabel siswa. Nah, coba kita keluarkan dulu di bagian browser kita. Kalau misalnya PHP Artisan belum terbuka, ya, PHP Artisan Serve-nya belum terbuka, kita buka dulu. Misalnya saya buka untuk terminal baru. Saya masukkan PHP Artisan Serve, ya. Saya enter. Kemudian teman-teman pastikan di bagian root sudah teman-teman akses, ya, sudah teman-teman sesuaikan. Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang roots, ya. Roots ada di bagian web.php. Kemudian di sana saya memasukkan untuk rootnya memanggil di bagian siswa ya, siswa controller. Kemudian memasukkan di bagian fungsi yang dipanggil adalah fungsi index. Kemudian kalau misalnya dia melakukan akses dengan pola siswa, kemudian ID, maka dia akan mengambil dari controllernya adalah siswa controller. Kemudian fungsi yang dipanggil adalah fungsi detail. Ya, PHP Artisan Serve sudah berjalan. Mari kita buka dulu untuk Laravel kita. Masukkan localhost, portnya adalah 8000. Ya, saya enter, maka dia akan membuka untuk halaman pertama dari Laravel 9. Nah, misalnya di sini saya akan melakukan akses kepada controller siswa tadi, kemudian kita akan melakukan akses kepada alamat siswa. Ya, di bagian root tadi kita sudah melihat ya, dengan melakukan akses kepada siswa. Kalau misalnya saya enter,
dia akan menampilkan harusnya untuk data-data dari tabel siswa yang kita punya. Sebentar, ada tulisan base table view not found ya. Ada tulisannya bahwa dia melakukan akses kepada Laravel 9, kemudian tabel yang diakses adalah siswas, ya pakai S ya, bukan siswa saja tapi siswas. Nah, mengapa seperti ini? Karena ketika dia melakukan akses dan ketika kita membuat model ya, kita lihat di sini, ketika kita membuat model siswa ya, maka otomatis ya dari Laravel dia akan menganggap bahwa nama tabel yang akan kita akses adalah plurals dari tabel siswa. Karena di sini cuma tertulis siswa saja, maka dia akan melakukan akses kepada siswas ya. Jadi ada tambahan huruf S di belakangnya. Nah, supaya dari model siswa ini dia mengambil untuk tabel siswa saja tanpa menggunakan S, maka kita bisa custom di sini dengan menggunakan protected ya. Kemudian kita tentukan nama tabelnya, tabel. Kemudian tabel yang kita akses sebenarnya adalah siswa seperti ini ya, bukan siswas. Jadi nanti bisa saja kalau misalnya kita melakukan akses kepada model siswa, tapi kita tentukan untuk nama tabel yang lain bisa saja ya. Jadi sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini kita akses ya, kita berikan tambahan baris seperti ini, kita tuliskan protected tabel, kemudian yang diakses adalah tabel siswa. Kalau sekarang misalnya kita refresh, nanti dia akan menampilkan data-datanya ya di sini sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya tadi. Ada created add, namanya adalah Ani, kemudian yang berikutnya ada namanya adalah Budi, kemudian ada yang paling bawah di sini namanya adalah Chandra. Nah, tampilannya kan hanya biasa saja seperti ini. Nah, mari kita buat untuk view-nya dengan menggunakan Blade tadi, dan kita akan menambahkan CSS dengan menggunakan Bootstrap ya. Misalnya kita lihat, misalnya kita lihat di bagian folder kita ya. Sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membuat foldernya adalah folder layout ya. Kita akan masukkan di sana untuk aplikasi blade.php, misalnya saya hapus saja ini, saya akan buat dari awal. Ya, saya delete dulu. Kemudian saya akan membuat sebuah folder baru, saya masuk ke views dulu. Kemudian saya akan buat folder baru, saya berikan nama yang sama, layout ya, layout. Oke, kemudian saya akan buat untuk file baru, saya berikan nama aplikasi.blade.php ya, saya enter aplikasi.blade.php. Oke, kemudian berikutnya saya akan masukkan dengan menggunakan snippet seperti ini supaya dia bisa menampilkan untuk teks-teks HTML-nya. Kemudian title-nya saya masukkan misalnya adalah data siswa seperti ini. Ya, aplikasi Blade. Misalnya di bagian web ini saya close saja ya, kemudian di bagian siswa juga saya close ya. Sehingga hanya tersisa aplikasi blade.php dari folder layout, kemudian di bagian siswa controller. Nah, berikutnya mari kita tambahkan untuk Bootstrap ya, di bagian head kita ini. Kita buka browser kita, kemudian silahkan diarahkan ke alamat getbootstrap.com ya, getbootstrap.com. Kemudian kita akan mengambil untuk CSS dari Bootstrap ya, kita menggunakan CDN saja, tidak usah download ya, sudah pakai CDN saja. Ini saya copy, kemudian saya akan letakkan di bagian aplikasi.blade tadi. Ya, kita buka di bagian aplikasi.blade.php, saya letakkan di bagian atas dari title ini. Saya Ctrl V, kemudian saya Ctrl S. Kemudian saya buat untuk view baru ya. Kita kan punya layout di sini. Kita buat view baru. Misalnya saya akan buat untuk view-nya di bagian folder. Saya buat folder baru. Misalnya saya akan buat folder siswa begini. Oke. Kemudian di bagian dalam dari folder siswa saya akan buat sebuah file baru. Di dalamnya saya masukkan index.blade.php. Jadi bagian index.blade ini akan menampilkan semua data ya, semua data dari siswa yang ada yang kita dapatkan dari database kita. Nah, coba di bagian index.blade.php ini yang di bagian folder siswa saya akan extend dulu. Kita pakai snippet yang dimiliki oleh Blade ya. Di bagian extend. Ya, kita extend, kemudian extendnya kita ambil dari folder layout ya, folder layout ini ya, folder layout. Kemudian yang akan kita akses filenya adalah aplikasi ya. Kita masukkan di sini aplikasi. Oke, kemudian di sana di bagian aplikasi.blade kita tentukan bahwa kita akan melakukan extend data yang dimiliki oleh aplikasi Blade ini. Sebelumnya kita masukkan dengan menggunakan snip yang dimiliki oleh Bootstrap. Di sini saya masukkan container. Kemudian saya akan buat dia supaya memiliki padding X atau Y saja. PY kita masukkan 5. Ya, kemudian saya enter. Oke, dia akan masukkan kontainer, kemudian PY-nya 5.
Nah, di bagian dalam dari kelas kontainer ini saya akan masukkan supaya dia mengambil dari data-data yang lain ya, dari blade yang lain. Saya masukkan B, kemudian yield ini. Kemudian di sini saya akan tentukan bahwa yang akan masuk ke bagian dalam dari kelas kontainer ini ya, di bagian PY-5 ini adalah yield yang bernama, misalnya saya masukkan konten begini ya, konten. Nah, tinggal di bagian index.bleed ini saya akan tentukan bahwa di sini akan merupakan bagian dari sectionnya ya, section dari konten. Oke, seperti ini ya. Ini kita masukkan di bagian index. Selanjutnya di bagian siswa controller kita akan tentukan supaya dia mengambil datanya, sudah mengambil data ya dari bagian model siswa. Dan berikutnya kita akan tampilkan datanya ke bagian view siswa kita tadi ya. Kita masukkan di sini, kita berikan return, kemudian masukkan view ya, view. Kemudian di bagian view kita tentukan di mana dia akan menampilkan datanya. Karena di sini tadi sudah kita buat untuk view-nya ya di bagian folder siswa, maka kita masukkan siswa. Kemudian di sini kita lihat dia mengambil dari blade-nya adalah index ya, maka kita masukkan index. Nah, supaya data-data di bagian data ini keluar juga di bagian view kita, maka kita masukkan berikutnya adalah width. Seperti ini, ya setelah width. Kemudian kita tentukan datanya ya, variabel yang akan kita panggil. Variabel yang akan kita panggil apa? Variabelnya adalah data misalnya. Kemudian akan diisi dengan data dari variabel data. Oke, seperti ini. Kemudian coba di bagian index bleed ini saya tambahkan supaya dia mengeluarkan datanya ya. Saya misalnya JSON encode saja dulu biar kita lihat apakah datanya benar-benar bisa masuk ke bagian index bleed kita ini dari variabel data. Ya, seperti ini ya. Coba kita buka lagi di bagian browser kita, coba kita refresh, nanti harusnya dia akan menampilkan dan bentuknya adalah bentuk berupa JSON. Kita coba pastikan dulu. Oke, coba kita lihat. Oke ya, sudah tampil seperti ini. Dia bentuknya adalah JSON dan ini dia diambil dari blade kita ya. Coba saya Ctrl U. Oke ya, sekarang kita kembali lagi ke bagian index.bleed kita untuk menampilkan data ya. Dan kita akan bentuk di sini untuk beberapa kolom ya, dan kita akan menggunakan tabel saja. Oke, kita masuk ke bagian index di sini. Kita sudah pastikan tadi bahwa datanya sudah bisa tampil di bagian section content ini ya dengan menggunakan bleed. Sekarang kita akan masukkan untuk tabel ya. Di sini kita akan menggunakan dari kelas yang dimiliki oleh Bootstrap ya. Kelasnya adalah tabel. Oke, kemudian kita bentuk t-head-nya. T-head-nya kita berikan tr ya, kemudian kita berikan th. Misalnya yang pertama di sini adalah nomor induk begini. Kemudian kita masukkan yang lainnya, selain nomor induk kita akan buat dua lagi. Setelah nomor induk adalah nama. Kemudian yang berikutnya kita punya adalah alamat ya. Alamat. Oke. Kemudian berikutnya kita masukkan di sini untuk t-body-nya. T-body. Oke, t-body-nya karena di sini datanya bentuknya adalah array ya, maka kita akan melakukan perulangan terhadap data yang kita punya ya. Kita masukkan b for each, kita coba lihat. Nah, penulisannya seperti ini kalau menggunakan dari bleed. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman butuh untuk ekstensi dari bleed bisa lihat ya di bagian extension, dicari saja namanya adalah bleed. Nanti akan ada salah satu pilihan ya, bisa dipilih salah satunya. Nah, di sini saya akan lakukan perulangan dari data, kemudian biarkan item saja seperti ini misalnya. Kemudian saya akan lakukan perulangan dengan menggunakan tr ya, supaya untuk data-datanya dia akan tertampil menjadi per baris ya. Ini saya masukkan td, kemudian yang pertama dari td ini adalah dari item. Kita punya dari nomor induk ya, nomor induk. Oke. Kemudian setelah nomor induk kita butuh nama, kemudian yang berikutnya adalah alamat. Buat 1, 2 ya. Setelah nomor induk adalah nama, kemudian yang berikutnya setelah nama adalah alamat. Oke, seperti ini. Coba kita pastikan dulu di bagian browser kita. Harusnya sudah tampil. Saya klik refresh. Nah, seperti ini ya, nomor induk, nama, kemudian alamat. Tapi sebentar kok tampilannya belum oke nih. Coba saya refresh lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ada nomor induk, kemudian nama, kemudian alamat. Nah, nanti teman-teman kalau misalnya data kita banyak ya, ini kan cuma datanya 3 saja ya, yang bisa tampil langsung 3 saja. Nah, nanti kalau misalnya datanya banyak, tentunya kita harus memperhatikan ya, ataupun mempertimbangkan
Misalnya kita akan membentuk sebuah paginasi ya, atau membuat proses menampilkan halaman. Nah, dengan menggunakan Bootstrap bisa kita gunakan juga ya di bagian controller kita ini. Kalau sebelumnya kita menampilkannya dengan data siswa seperti ini ya. Nah, ini kita juga bisa menggunakan cara yang lain. Misalnya saya coba tampilkan di sini selain menggunakan cara data siswa ini. Oke, kemudian kita masukkan siswa ya, siswa, kemudian kita ambil dengan menggunakan Eloquent order by ya, kemudian order by. Di sini kita tentukan kita akan melakukan pengurutan berdasarkan apa. Misalnya kita urutkan berdasarkan nomor induk. Ya, kemudian kita urutkan apakah ascending ataukah descending, bisa kita masukkan ASC seperti ini. Kemudian coba saya refresh. Ya, dia akan kita belum get ya di sini ya. Kita masukkan dengan menggunakan get ya, nanti dia akan tampil. Coba kita refresh. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Urut dari nomor induknya tadi adalah ascending, misalnya saya ganti menjadi descending. Ya, coba saya refresh lagi. Nah, dia akan berurut dari 102 kemudian 100. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi ya, kita juga bisa menggunakan paginate ya dengan menggunakan Laravel ini. Caranya bagaimana? Caranya tinggal kita ganti dari yang sebelumnya dia menampilkan dengan get ini ya, kita ganti menjadi paginate. Nah, paginate seperti ini ya, caranya mudah banget ya. Paginate, kemudian kita tentukan dia akan menampilkan berapa baris per halaman. Misalnya kita akan tentukan 1 baris, tinggal kita isi dengan 1 seperti ini. Ya, kemudian coba kita lihat, dia akan menampilkan hanya 1 baris saja. Nah, seperti ini ya, dia hanya menampilkan 1 saja. Nah, supaya dia tampil di bagian bawah ini untuk halamannya, tinggal kita masukkan untuk menampilkan data halamannya ya di bagian bleed kita. Oke, kita masukkan di bagian index.bleed ini. Kemudian kita scroll ke bagian bawah, di bagian bawah dari tabel ini, kita tinggal masukkan dari data kita ya. Dari data kita punya variabel data, tinggal kita berikan tanda panah seperti ini, kemudian links. Nah, seperti ini ya. Kemudian coba kita refresh. Nah, nanti untuk halamannya langsung tampil ya di bagian bawahnya ya. Sehingga kalau misalnya ini kita klik next, dia akan menuju ke 101. Saya klik next lagi, dia akan menuju ke 100. Begitu juga kalau saya pilih di bagian previous ini. Nah, dia muncul ke bagian 1001, kemudian 1002. Nah, tetapi ada tetapinya ya. Jadi tetapi di sini tampilan dari halamannya belum sesuai dengan yang kita punya ya di bagian Bootstrap. Dia sudah menampilkan sebenarnya, tapi stylingnya belum begitu oke. Nah, cara memperbaikinya di bagian Laravel sudah disediakan ternyata ya. Coba kita lihat. Nah, kita bisa masuk ke bagian app teman-teman ya. Coba saya lihat di bagian app ya. Kemudian silahkan dilihat di bagian providers. Nah, di bagian providers, kemudian teman-teman lihat di bagian app service providers. Nah, di sini ya. Nah, supaya dia menggunakan stylingnya adalah styling dari Bootstrap, maka kita bisa masukkan ke bagian app service provider yang ada di dalam folder providers ya, di bagian dalam dari folder app. Nah, teman-teman scroll ke bagian bawah. Nah, nanti ada register, kemudian boot ya. Nah, di bagian boot ini kita masukkan. Nah, caranya masukkan, kita pilih dulu paginator. Nah, paginatornya ada beberapa. Silahkan dipilih di bagian illuminate pagination ini. Nah, di sini kemudian dimasukkan tanda .2.2, kemudian dipilih kita akan menggunakan Bootstrap yang mana. Nah, di sini nanti akan ada beberapa pilihan ya. Ada Bootstrap saja, ada Bootstrap 5, ada Bootstrap 4, ada Bootstrap 3. Kita pilih yang Bootstrap 5 saja. Nah, seperti ini, jangan lupa titik komanya. Nah, seperti ini ya, kita Ctrl S. Sekarang coba kita refresh lagi. Nanti harusnya tampilannya lebih bagus ya daripada yang sekarang. Coba saya refresh dulu. Nah, seperti ini ya, sehingga dia langsung tampil. Kita pilih nomor 2, ya, dia tampil untuk nomor induknya 1001. Saya pilih nomor 3, ya, dia akan menampilkan 1000. Nah, ini kita menampilkannya kan cuma data saja. Nah, kita kadang kan perlu untuk melihat detail dari data tersebut. Ya, misalnya di sini nanti saya akan tambahkan 1 buah kolom lagi. Dari yang sebelumnya cuma nomor induk, nama, kemudian alamat, saya akan tambahkan 1 kolom lagi. Misalnya saya akan berikan nama aksi misalnya ya. Oke, saya akan tambahkan di bagian index.bleed ini. Saya tambahkan 1 buah kolom. Ya, di bagian paling kanan, saya masukkan aksi misalnya. Nah, di bagian aksi dia akan menuju ke bagian detail dari data tersebut ya. Saya masukkan di sini TD.
Nah, kemudian saya akan masukkan dengan ahref saja. Ahref. Ya, saya masukkan cek begini saja. Atau masukkan detail ya, detail. Kemudian di sini saya masukkan untuk alamatnya. Nah, untuk alamatnya kita bisa masukkan dengan cara yang dimiliki oleh Blade juga, seperti ini. Ya, kemudian masukkan URL. Nah, URL kemudian kita akses untuk akses kepada, siswa, ya. Kemudian kita akan masukkan detailnya, ya. Kita masukkan titik setelah tanda siswa ini, slash kemudian titik. Kemudian kita akan masukkan datanya dari item, kemudian nomor induk seperti ini. Ya, dituliskan URL siswa, dia akan mengambil kepada rootnya adalah root siswa, tetapi setelahnya dia akan menampilkan dari nomor induknya ya, sehingga nanti akan ada siswa slash nomor induknya berapa, siswa slash nomor induknya berapa begitu. Dimana ketika dia diakses, dia akan menuju kepada detail dari halaman tersebut ya. Jangan lupa tadi kita sudah sampaikan di bagian root ya. Ini seperti ini, kemudian misalnya saya akan berikan kelas ya di bagian ahref ini biar tampilannya sudah menggunakan kaidah dari Bootstrap. Saya masukkan btn saja, btn secondary. Kemudian btn sm ya, yang kecil saja. Oke, seperti ini. Kemudian coba saya refresh dulu, kita pastikan untuk kolomnya sudah tampil. Ya, sudah ada di sini nomor induk, nama, alamat ya, kemudian cek detail ya. Saya klik detail. Nah, ada tulisan saya siswa dari controller dengan ID 1000 ya, sehingga sudah masuk dia sebenarnya kepada bagian dari root kita ya, dimana ketika ada ID di belakangnya, dia akan masuk kepada fungsi detail. Oke, sekarang kita sesuaikan dulu ke fungsi detail kita teman-teman ya, silahkan dibuka lagi untuk Visual Studio Code-nya. Karena kita menuju ke bagian siswa controller ya, di bagian detail ya. Kalau sebelumnya dia hanya menampilkan saya siswa dari controller dengan ID di bagian parameter ID. Nah, berikutnya kita akan ambil datanya dari database kita ya di bagian tabel siswa. Ini saya komen saja. Kemudian di sini saya akan mengambil datanya dulu. Saya ambil dari data, kemudian siswa, kemudian saya akan masukkan dengan menggunakan where. Ya, where. Kemudian saya akan ambil dari kolomnya. Kolomnya adalah nomor induk, di mana ID-nya dari nomor induk itu diambil dari parameter ID. Nah, seperti ini. Kemudian saya masukkan dengan first saja supaya menampilkan yang pertama ya. Jadi first ini dia akan menampilkan untuk row yang pertama yang didapatkan ketika kita masukkan untuk filternya, parameternya adalah nomor induk, di mana nomor induk isiannya dari ID. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita akan masukkan kepada bagian return view ya. Kita kembalikan kepada Blade kita. View, di mana dia diambil dari folder siswa ya, jangan lupa di bagian siswa ya, siswa, kemudian di bagian kita belum buat ya, coba kita buat satu lagi. Misalnya saya akan buat di sini untuk satu buah file baru, misalnya saya masukkan show.blade.php ya. Saya balik lagi ke bagian controller. Nah, di sini masuk ke bagian show, di mana datanya diambil dari width. Bukan width ya, width saja ya, width. Oke, kemudian dari data, di sini juga dari data. Nah, tinggal kita sesuaikan di bagian Blade kita ya. Saya lihat di bagian show ini masih kosong, kita copy saja dari bagian index yang kita punya. Ya, saya Ctrl A, Ctrl C ya, di bagian index.blade saya copy saja. Kemudian saya letakkan di bagian show kita. Nah, seperti ini. Saya akan hilangkan di bagian tabel ini. Oke, sehingga hanya extend saja, kemudian section. Nah, kemudian di bagian dalam dari section content saya masukkan div. Ya, kemudian saya akan masukkan ahref. Sebentar, saya masukkan di sini untuk detailnya dulu ya. Saya masukkan AH1. Dia akan mengambil dari data nama. Baik, berikutnya di bagian bawah dari data nama ini saya akan masukkan untuk nomor induk dan juga alamatnya ya. Saya akan masukkan di sini dengan menggunakan P saja. Kemudian di sini saya masukkan nomor induk. Yes, nomor induk. Dia didapatkan dari data nomor induk. Oke, kemudian satu lagi setelah nomor induk. Kita butuh alamat.
alamat, teman-teman, alamat. Kayak gini kita ganti yang bagian bawah menjadi alamat. Ya, kemudian misalnya di bagian atas saya berikan ahref biar dia kembali ke bagian halaman sebelumnya ya, di bagian daftar semua siswa. Ya, saya tuliskan kembali begini. Kemudian dia akan mengembalikan datanya ke siswa. Siswa ya, tinggal kita berikan kelas di sini. Kelasnya kita masukkan BTN secondary. Hanya kita masukkan tanda panah seperti ini. Oke, kita coba dulu, kita coba refresh. Nah, dia sudah menampilkan di sini untuk ID 100 ya, ID 100 nomor induk 100 dia adalah miliknya si Ani dengan nomor induk 100. Saya coba back. Kemudian misalnya setelah Ani saya klik di bagian Chandra ini. Nah, dia sudah menampilkan Chandra, nomor induknya 1002, alamatnya Gunung Kidul. Saya cek yang berikutnya misalnya adalah Budi. Nah, seperti ini saya lihat dia sudah menampilkan untuk detailnya, namanya Budi, nomor induknya 1001, alamatnya Sleman, sudah ada tombol kembalinya. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita tentang cara mengambil data dengan menggunakan Eloquent di Laravel. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.